前橋市のアパートでインドネシア人留学生の女性の遺体を遺棄したとして40歳の男が逮捕された事件で、男と女性は先月。 Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kisah dan kasus tentang seorang wanita merupakan pelajar dari Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Jepang. Mirisnya, wanita ini pun ditemukan tidak bernyawa di dalam sebuah apartemen. Bagaimana kronologi pada kasus ini? Yuk kita simak videonya. Guys, hari ini kita berkenalan dengan sosok korban, seorang wanita bernama Josie Putri Cahyani berusia 23 tahun. Josie merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Memang sejak kecil, Josie ini diasuh dan dirawat oleh neneknya di Padang Pariaman, dikarenakan kedua orang tuanya pergi merantau. Ayahnya merantau ke Jakarta, sementara sang ibu bekerja di Malaysia. Menurut sang ibu yang bernama Dasmawati, sejak kecil Josie ini memang terbilang anak yang cukup cerdas dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Alasan itulah sang ibu pun selalu mendukungnya dalam setiap berkegiatan. Meskipun jauh dari kedua orang tua, hal tersebut tidak menyurutkan niatnya untuk menjalani kehidupan. Josie sudah berhasil melewati waktu demi waktu hingga tahun demi tahun bersama dengan adiknya, mulai bersekolah dari taman kanak-kanak hingga sekolah dasar. Josie bersekolah di Aur Malintang. Setelah tamat dari sekolah dasar, Josie pun melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Sungai Geringging dan SMA di Kota Padang. Dan kerennya, Josie selalu menjadi juara kelas. Pasca lulus dari SMA, Josie pun sempat ke Jakarta ikut bersama dengan sang ayah. Memang berprestasi. Dari kelas 1 SD sampai tamat SMP juara 1 terus. Di SMK penerbangan dia juara 3. Selama berada di Jakarta, Josie kursus bahasa Jepang. Josie pun tanpa ragu memberanikan diri untuk menimba ilmu ke negeri Sakura Jepang. Setelah melewati serangkaian tes yang ketat, akhirnya Josie berhasil lulus dan mendapatkan beasiswa bersekolah bahasa ke Jepang. Rencananya setelah lulus dari sekolah bahasa ini, Josie pun bisa berkuliah di Jepang. Singkat cerita, Josie berangkat ke Jepang sekitar bulan April 2023 untuk belajar di sekolah bahasa yang berada di Maebashi. Setibanya di Jepang, Josie tinggal di asrama Nihogo Gakkounya. Setelah hari demi hari dia lalui kehidupan di Jepang, ternyata tidak seindah apa yang dibayangkan. Entah apa penyebabnya, Josie pun pernah curhat kepada adiknya yang bernama Jessie jika dirinya sudah tidak tahan lagi tinggal di Jepang. Sang adik pun menyuruhnya untuk pulang ke Indonesia, namun Josie menolak dengan alasan menunggu selesai sekolahnya dulu sampai 6 bulan. Josie pun ingin menyelesaikan sekolah bahasa Jepang terlebih dahulu sehingga dia memiliki kemampuan berbahasa Jepang, lalu kembali ke Indonesia berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus serta bisa menjadi kebanggaan keluarga. Di dalam pergaulan, Josie dikenalkan oleh temannya dengan seorang pria bernama Keiichiro Kajimura berusia 40 tahun. Pria ini merupakan warga Jepang dan merupakan seorang pengangguran. Melihat kedekatan mereka, jika keduanya merupakan sepasang kekasih. Namun menurut teman-temannya, meskipun terlihat keduanya sering berfoto bersama, tetapi keduanya hanya berteman saja. Setelah sepekan berkenalan dengan pria Jepang itu, Josie dilamar, diajak menikah. Namun ditolak oleh Josie dengan mengatakan jika kedatangannya ke Jepang untuk bersekolah, bukan untuk mencari jodoh. Dari penolakan itu, Keiichiro pun merasa sangat kesal, lalu mengancam Josie. Ancaman itu pun diceritakan kepada adiknya
jika Joshi mendapatkan ancaman dari pria Jepang yang mengancam akan membongkar rahasianya. Joshi memiliki sampingan, yakni bekerja sambil bersekolah, dan itu melanggar peraturan yang berakibat bisa dideportasi. Ancaman serupa pun bahkan diterima oleh guru tempat Joshi belajar. Ancaman itu diketahui melalui nomor telepon pribadi yang diduga dilakukan oleh Keiichiro. Pada tanggal 7 Agustus 2023, kala itu sekolah tempat Joshi sedang libur panjang. Lalu ada seorang pria datang ke asramanya dan pria itu adalah Keiichiro. Joshi berpamitan pergi untuk liburan, sekaligus pergi liburan bersama dengan Keiichiro. Awal kepergian mereka tidak ada yang janggal ataupun mencurigakan. Dan setelah 10 hari, tepatnya tanggal 17 Agustus 2023 jam 07.30, Dasmawati, ibunda dari Joshi yang sedang berada di Malaysia, melakukan video call bersama Joshi. Kala itu, Joshi sedang sarapan. Di dalam video call itu, layaknya anak dan ibu, mereka satu sama lain saling menanyakan kabar, lalu menceritakan setiap kegiatan yang mereka lakukan. Dan hal itu pun sudah sering mereka lakukan setiap hari. Dikarenakan selama Joshi berada di Jepang, Joshi pun tidak pernah lupa berkomunikasi dengan keluarga yang berada di Indonesia ataupun sang ibu di Malaysia. Pada sisi lainnya, pada tanggal yang sama, temannya Joshi merasa khawatir lantaran Joshi belum kembali ke asrama dan menelpon Joshi. Di dalam pembicaraan itu, Joshi mengatakan jika dirinya sedang liburan bersama dengan Keiichiro. Namun berselang 4 hari kemudian, tanggal 21 Agustus 2023, Joshi masih belum kembali ke asrama. Namun untuk kali ini, di saat temannya menghubungi ponsel dari Joshi, tidak ada respon dan ponselnya pun tidak aktif. Khawatir dengan keadaan Joshi, temannya pun segera melaporkan hal itu ke pihak kepolisian Jepang. Namun sayangnya, laporan itu pun diabaikan oleh pihak kepolisian Jepang dengan alasan tidak adanya bukti jika Joshi menghilang karena penculikan, sehingga tidak ada tindakan apapun dari kepolisian Jepang. Hilangnya Joshi mulai jadi pembicaraan, terlebih warga Indonesia yang berada di Jepang, dan mulai mencari tahu siapakah Keiichiro Kachimura itu. Hingga akun sosial media milik Keiichiro berhasil ditemukan dan terlihat adanya postingan dari Keiichiro bersama dengan Joshi. Teman-temannya pun menghubungi Keiichiro dan Keiichiro selalu merespon setiap pertanyaan dari temannya Joshi yang menanyakan keberadaan dari Joshi. Tidak puas dengan komunikasi itu, teman-temannya Joshi mulai mencari tahu lebih dalam lagi dan berhasil menemukan fakta jika pada tahun 2017 Keiichiro pernah terjerat kasus pembunuhan seorang wanita bernama Haruka Abe, 26 tahun, di sebuah hotel daerah Singo. Ketika ditemukan, wanita ini pun sudah tidak bernyawa dengan jeratan sebuah handuk, dan di sampingnya Keiichiro dalam kondisi tidak sadarkan diri. Keiichiro mengakui pembunuhan itu mencoba untuk bundir dengan meminum obat tidur dalam jumlah yang sangat banyak. Namun kasus ini pun dihentikan dengan alasan Keiichiro mengalami gangguan jiwa dan dibebaskan dari jerat hukum. Selain fakta Keiichiro sebagai pelaku pembunuhan, teman-temannya pun berhasil menemukan apartemen dari Keiichiro yang hanya berjarak 3 km dari asramanya Joshi. Setelah bertanya kepada tetangga apartemen, jika apartemen itu pun sudah beberapa hari tidak terlihat adanya aktivitas dari dalam. Dan tetangga apartemen pun mengaku melihat Joshi terakhir kalinya tanggal 13 Agustus 2023. Namun tetangga pun merasa curiga lantaran mulai tercium aroma tidak sedap dari dalam apartemen. Pada tanggal 22 Agustus 2023, fakta serta bukti yang berhasil ditemukan segera dilaporkan kembali ke pihak kepolisian Jepang. Selain itu, melaporkannya ke tempat Joshi bersekolah.
serta menghubungi pihak kedutaan besar Indonesia. Pihak kepolisian Jepang segera memeriksa apartemen tersebut dan mirisnya tubuh Joshi ditemukan dalam kondisi sudah membusuk. Pihak kepolisian Jepang menyatakan tidak terlihat adanya luka nyata dari korban Joshi, dan pihak kepolisian segera mencari serta melacak keberadaan dari Keiichiro selaku pemilik apartemen dan orang terakhir yang diduga bersama dengan korban Joshi. Anehnya, setelah penemuan tubuh Joshi, Keiichiro masih sempat memposting kebersamaan dengan Joshi dengan postingan bernada perpisahan. Pada tanggal 24 Agustus 2023, setelah 2 hari dari penemuan tubuh Joshi, Keiichiro pun ditangkap oleh pihak kepolisian Jepang di stasiun bawah tanah Awajiko. Namun mirisnya, dugaan pada kasus ini bukanlah pembunuhan, namun Keiichiro dituntut penelantaran jenazah. Bahkan ketika diinterogasi, Keiichiro mengaku, "Saya tidak memiliki ingatan tentang hal itu dan saya tidak memiliki pengetahuan meninggalkan jasad tersebut." Pihak kepolisian Jepang pun mengaku sedang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kasus ini secara intensif. Harapan pihak. Kalau dapat mah pelakunya dibunuh dapat hukumannya setimpal buat dia. Hingga kini, kabarnya tubuh Joshi masih berada di Jepang dan sedang menjalani proses otopsi. Setelah hasil keluar, rencananya tubuh Joshi akan dikembalikan ke tanah air. Pada kasus ini, sangat disayangkan bibit unggul harus berakhir di tangan pria Jepang yang diduga menderita penyakit mental. Melihat kejadian sebelumnya, jika kepolisian Jepang tetap mempercayai sandiwara dari pelaku ini, ada kemungkinan pelaku lolos dari jerat hukum dengan alasan gangguan pada jiwanya. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?